Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran hari ini. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi jangan sampai mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dari rumah ya. Dan ingat ketika dikasih tugas hari itu langsung dikerjakan hari itu juga, sebab tugas-tugas yang terkumpul di Google Classroom itu hanya beberapa anak saja, yang lainnya tuh belum. Jadi ibu mohon tolong kalau dikasih tugas hari itu langsung dikerjakan hari itu juga, terus langsung dikirim ke guru kalian masing-masing ya, baik lewat Google Classroom ataupun lewat via WhatsApp. Langsung saja, sebelum kita belajar ke pelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, kalian siapkan buku fikihnya. Kita lanjutkan materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kan kita belajar tentang tata cara haji dan umroh. Nah itu lumayan banyak ya materinya. Nah sekarang kita akan belajar tentang adab dan hikmah haji dan umroh. Itu bisa dilihat di halaman 37. Nah kita akan membahas tentang adab dan hikmah haji dan umroh itu apa aja sih. Nah, yang pertama itu adab ibadah haji dan umroh. Untuk menjaga kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh yang kita lakukan, hendaklah mengikuti adab berikut. Jadi, ketika kita melaksanakan haji atau umroh, itu perlu adanya adab dan perlu adanya adab atau tingkah laku apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga ketika melaksanakan haji dan umroh. Nah, yang pertama itu mengikhlaskan niat haji dan umroh hanya karena Allah. Nah, di sini udah dijelaskan bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah haji dan umroh, niatkan ibadah haji kita itu karena Allah Ta'ala, bukan untuk memamerkan kepada orang lain bahwa kita tuh sudah haji, kita tuh sudah umroh. Itu nggak boleh ya, harus lillahi ta'ala. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan mubazir dan maksiat. Jadi kita ketika kita menjalankan ibadah haji dan umroh, maka kita termasuk bentuk ikhtiar kita untuk menjaga diri dari perbuatan mubazir dan maksiat gitu. Karena ketika kita ada di Ka'bah ya, itu tempat yang paling suci ya kan, rumahnya Allah, masya Allah, yang banyak dirindukan oleh umat Islam yang lainnya untuk berkunjung ke sana. Jadi bagi kita semua yang mampu pergi ke Baitullah, maka kita harus banyak-banyak bersyukur karena tidak semua orang bisa pergi ke Baitullah. Yang ketiga, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, ini perlu diperhatikan ya, bahwasanya ketika kita mengerjakan haji dan umroh itu tidak boleh asal sembarang lewat saja di depan orang yang sedang sholat. Itu bukan berlaku pas haji dan umroh saja, tetapi ketika dalam kehidupan sehari-hari lagi sholat atau apapun itu, kita dilarang untuk lewat sembarang saja di depan orang sholat ya, karena itu merupakan adab yang buruk gitu. Yang keempat, menjaga diri ketika bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, ini udah jelas banget ya. Terus yang kelima, tidak tergesa-gesa dalam beribadah, khususnya sholat. Nah, itu adabnya, adab ibadah haji. Jadi harus memperhatikan adab itu apa sih? Adab itu tingkah laku yang harus kita jaga. Nah, yang keenam, berlaku lemah lembut terhadap orang lain, terutama ketika tawaf, mencium hajar aswad, sa'i, dan melontar jumroh. Nah, ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, maka sikap kita yang harus kita lakukan adalah kita harus sopan santun, lemah lembut terhadap orang lain gitu. Apalagi kita berada di Baitullah, rumahnya Allah. Nah, jadi harus benar-benar menjaga niat, menjaga adab, menjaga semuanya lah. Intinya bersihkan diri ketika kita berada di Baitullah. Nah, yang ketujuh, berhati-hati dalam berdoa sehingga tidak terjerumus dalam berdoa dengan memohon kepada orang yang telah meninggal. Jadi ketika kita mohon doa kepada orang yang telah meninggal, itu kan termasuk perbuatan syirik ya. Jadi doa itu cukup hanya kepada Allah Ta'ala saja, jangan yang lainnya, jangan ada embel-embel yang lainnya, harus ke Allah aja. Nah, di sini adab yang perlu dilakukan ketika haji dan umroh itu hati-hati dalam berdoa gitu.
hati-hati dalam berdoa, yaitu kalau kita berdoa hanya cukup ditujukan ke Allah saja itu. Yang kedelapan, menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam syirik seperti mengusap Ka'bah, makam Ibrahim dan lain-lain. Nah, ini penting banget ya, karena harus diperbaiki, harus diperhatikan juga. Nggak boleh mengusap Ka'bah, nggak boleh mengusap makam Ibrahim atau lain-lainnya gitu. Intinya harus lillahi ta'ala lah ya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hikmah ibadah haji dan umroh. Yang tadi adalah adab ibadah haji dan umroh, sekarang hikmahnya. Hikmahnya yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu udah jelas banget, karena ketika kita berada di Baitullah, ketika kita berada di ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu termasuk salah satu bentuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Manfaatkan ketika kita berada di Baitullah, manfaatkan diri kita untuk lebih dekat dengan Allah gitu. Dua, mengenang dan mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim. Nah, di sana kita bisa mengenal dan mengenang sejarahnya Nabi Ibrahim itu seperti apa. Di situ kan kayak ada makom Ibrahim gitu kan ya, terus Hajar Aswad dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk kita lebih supaya lebih tahu gitu, lebih mengenal dan mengambil pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil ketika haji dan umroh gitu. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari sejarah dakwah Rasulullah. Nah, kita harus ingat dakwahnya Rasulullah itu seperti apa gitu ketika kita berada di Mekah gitu. Perjuangannya Rasulullah untuk memperjuangkan Islam itu seperti apa, Masya Allah ya. Yang keempat itu memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu berkumpulnya orang-orang dari berbagai negara, suku dan bangsa dalam pakaian ihram yang serupa sehingga menggambarkan persamaan dan persatuan. Nah, ini penting banget dari berbagai negara jadi satu kumpul di Baitullah atau Mekah gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Jangan saling masing-masing aja gitu, egoisme itu nggak boleh ya ketika di sana. Itu jangan memandang jangan memandang mau sama orang ini aja lah, jangan, tapi kita pererat ukhuwah Islamiyah kita sama orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji dan umroh juga gitu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari adab dan hikmah ibadah haji dan umroh. Semoga bermanfaat. Nah, tugasnya yaitu di halaman 39 dan 40. Bagian 1, 2, dan 3 kalian kerjakan semua di rumah. Boleh dikerjakan di buku tulis atau di buku paketnya langsung. Nah, kalau sudah selesai langsung dikirim ke guru kalian masing-masing via Google Classroom atau WhatsApp. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari ibu dan setan, bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.